Oi, Kamu anak petani nunggu dalam matahari ya? iya nggak apa-apa, santai. Sorry ya, yuk. Gak apa-apa dong. Oke. Jadi tadi kamu oke, ini kita recap aja. Jadi Ya, awalnya mendekor rumah dengan tanaman hias, lalu kamu dikirimin tanaman-tanaman pangan dari Malang, terus kamu kayak, "Hah, kok bisa ya numbuhin ini?" Nah, terus gimana lanjutannya? terus akhirnya ada beberapa yang mati sih sebenarnya, tapi pas ada yang mati itu akhirnya aku coba gini, oh berarti kalau bisa mungkin aku dari benih aja kali ya gitu, supaya nanti Hmm, dia bisa hmm. kuat dari awal. Ya udah, abis itu dari situ start aku ngerasa bahwa kayak iseng beli benih gitu. Ya udah ternyata nyoba, ya aku juga bermodalkan tutorial-tutorial di YouTube aja sih awalnya, Hmm, sama ya di WikiHow segala macam banyak caranya. iya. Ya udah akhirnya berhasil. Oh, sebenarnya nggak berhasil sih. Pertama kali banget itu aku etiolasi. Jadi aku malah kayak taruh di dalam gelap lama, terus Oh dia ya. numbuh cepat. Tapi nggak Heeh. ada cahaya matahari, nggak ada si hijaunya lah. Akhirnya dia etiolasi. Aku pikir kayak, wah ini cepet nih numbuhnya, padahal sebenarnya itu salah. Ya udah Oke. akhirnya Yang akhirnya kedua setelah kalinya? enggak, jadi akhirnya aku cek ternyata yang etiolasi pun sebenarnya masih bisa tertolong. Jadi ditanamnya ditutup aja si batangnya. Ya udah akhirnya yang pertama kali banget kailan aku panen itu yang etiolasi sebenarnya. Jadi alhamdulillah mereka baik-baik aja. Oh, sekarang kamu nyemainya masih kayak gitu? Atau kamu ubah Udah cara enggak, nyemainya? sekarang udah bener-bener oke, pas udah bersprout, udah sprout langsung matahari gitu. Oke. Kayak gitu. Sebelum sprout kamu taruh di mana? Untuk awal Biasanya tuh ada kayak tuh, sekitar 7 hari pertama. biasanya kemarin sih aku taruh kayak di kardus gitu, aku tutup biar lembab, terus taruh bawah lemari. Cuma sekarang Oke. karena aku takut etiolasi lagi, jadi ya paling aku tutup plastik bening atau emang ya aku Ya, ya. siram aja terus yang penting gitu. Ya, ya. Itu kamu memilih untuk melakukan itu dan nggak nyemai di luar karena terlalu terik ya balkon kamu ya? Enggak sih, cuma gara-gara aku sering lihat caranya, sebenarnya aku sempat share juga sih. Sebenarnya kan kalau misalnya nanam itu kan kayak masak ya. Jadi kayak banyak orang punya cara yang berbeda-beda, tapi intinya tetap satu gitu. Nah, aku coba beberapa cara, memang ya ada yang langsung di matahari, ada yang katanya ada beberapa benih yang emang dia suka juga dalam gelap gitu. Jadi aku kayak iseng aja, yaudah coba deh di tempat bener-bener gelap dan lembab gitu. Ternyata berhasil. Berhasil, tapi ya itu sempat Hmm. etiolasi gitu. Oke. Sekarang kamu udah panen apa aja yuk di rumah? Aku sekarang udah panen kailan, chaisim, Hmm. terus kemangi, sama parsley juga udah, Oke. terus kangkung. Bayam bukan sih yang kamu sayur waktu itu pakai sayur bening apa sih? Oh, Itu itu bayam sayur bukan ya? ubi. Bukan, itu daun Oh, ubi. sayur ubi, daun ubi, daun ubi. Daun, Oke. Kamu nanam daun ubi. nanam daun ubi. Itu kan kemana-mana kan yuk? Kemana-mana banget. Aku sampai bingung. Iya kan? Padahal aku kasih planter bagnya cuma kecil. Oh Planter bag. iya. Kamu gunting terus daunnya ya? Kamu Iya, panen daunnya artinya? aku masak terus karena aku suka banget ternyata. Enak ya? Enak banget, enak banget. Dia dia nggak keras sama sekali kan? Dia kayak Ya, dia halus banget, ya. Dan lembut, nggak ada lembut pahit-pahit ya. sekali. Ya bener daun ubi itu manis. Terus kamu Iya. dapat bibit ubinya apa? Kamu beli yang dari pasar gitu, habis kamu pakai kamu tancap atau kamu dari Nah, daun orang lain kamu tancap? kalau yang ubi, jadi ceritanya ini juga cukup lucu. Ceritanya kan kemarin kan bulan puasa. Terus aku suruh mbakku minta tolong beli ubi, aku mau bikin Hmm, biji salak. Nah, ya. pas aku mau bikin biji salak, ternyata kebanyakan. Jadi mbakku tuh beli 3, aku cuma pakai 1 ternyata. Terus yang Hmm. dua itu aku cuma taruh di sudut dapur. Tapi memang dapur aku tuh lembab banget. Apapun yang aku taruh di sana tuh jamuran. Tapi Hmm. si ubi itu aku taruh, tiba-tiba dia numbuh daunnya. Tunas. Iya. Dan numbuhnya Keluarin bener-bener, tunas. iya numbuhnya nggak nanggung, bener-bener numbuh gitu kayak aku, hah, Iya, ya. apaan nih ya? Udah akhirnya aku langsung tanam aja. Ya, Akhirnya ya, ya, langsung ya. menjalar Jadi kemana-mana. kamu nanam dua dong? Dua-duanya kamu tanam? Iya, dua-duanya aku tanam. Tapi aku tapi aku coba hal yang berbeda. Jadi satu aku tanam utuh, satu emang aku potong buat si tunasnya aja. Oke. Terus yang berhasil, yang lebih menurut kamu subur, beda nggak? Yang, yang paling subur sih yang aku tanam full si Hmm. ubi-ubinya semuanya. Wimia semua ya? Ya.
Itu kan, itu direksan dong kamu taruhnya di pojokan yang terik kan? Iya. Atau kamu taruh, ya kan? Oke. Nah, kita kan mau nanam dulu nih yuk sebelum kamu Ya. kasih tur. Oke. Kita roselamu kayaknya nggak setinggi ini deh. Ini kalau di rumahku aku semai 23 Mei. Yang Oke. kamu punya kayak apa? Oke, wait. Tada. Ternyata Ini dia. Oke, ya benar-benar itu masih oke lah, itu oke. Itu kan itu yang paling tegak ya di antara dua yang kita kirim. Dua-duanya tegak kok. Oh, dua-duanya masih oke ya? Cuman ini daunnya lebih banyak. Oke, sip. Nah, yuk kamu pernah ngeteh rosella sebelumnya, ya kan? Pernah. Terus kamu suka rasanya gitu ya? Ya. Dan mamaku juga suka banget sama teh rosella. Ya udah, bagus lah. Jadi kita tanam biar kamu bisa panen di rumah. Enak lo bisa panen ini sendiri. Yes. Ya udah, nah potnya mana? Kamu siapin yuk kita tanam. Aku akan gerakin dulu deh ini biar yang lain bisa lihat. Kamu terserah juga sih kalau mau gerakin kamera kamu. Oke. Nah, jangan kayak gitu maksud aku. Oh ya biar lihat ya. Oke, gini. Ah, gini. Oke, wait up. Aku masih kelihatan kan lo. Nah, apa boleh buat lah ya. Namanya juga kita berkebun lewat Instagram. Yes, betul. Sedikit-sedikit. Ini dia. Oke. Nah, yuk, kan kita ngasih kamu media tanam. Yes, betul. Ya kan? Kamu rasain deh, coba aja masukin ke dalam pot kamu kayak 1/5 potnya lah, atau 1/3 potnya. Kamu isi sama media tanam. Menurut kamu media tanam kita gimana teksturnya dibanding media tanam yang biasa kamu pakai? Oke. Aku pengen tahu aja. Kamu biasanya beli media tanam yang udah jadi gitu kan, Yu ya? Iya, aku biasanya beli yang udah jadi sih. Aku waktu itu sempat nyoba yang ngaduk, yang ngaduk sendiri. Cuma aku kayaknya lebih baik yang langsung aja deh. Karena apa? Memudahkan sih iya ya. Sama lokasi ya, kalau ngaduk tuh kayak butuh lokasi yang bisa kotor gitu loh. Betul. Terus ini juga Mbak Sandra, setelah aku nanam berbagai macam sayur, aku baru sadar bahwa ternyata aku tuh butuh banyak banget media tanam. Jadi kayaknya kalau aku ngaduk aku butuh yang banyak juga gitu loh. Emang media tanam tuh butuh banyak banget. Aku tuh setiap kali ngaduk aja tuh tiba-tiba udah habis. Udah habis tuh kayak ya Allah. Ngaduk lagi. Ngerti sih aku emang gitu ya. Setuju. Kan kamu nyemai juga dan lainnya juga kan. Oke. Dan udah gitu ya Mbak Sandra, aku juga punya aktivitas yang sangat aku sukai pada saat menanam. Jadi banyak juga kayak teman-teman yang nanya, Kak nggak coba hidroponik gitu. Aku tadinya tuh mau coba, tapi setelah aku pikir-pikir, aku tuh orang yang sangat suka tanah gitu loh. Dan sama dong kita. Iya, dan kalau misalnya aku baru beli media tanam, atau misalnya kayak aku baru dikirimin sama kebun Kumara nih, sama si media tanam ini, aku tuh bisa simply yang nyium tanahnya gitu loh, dan enak banget aromanya gitu. Wangi banget, emang. Enggak, bener, aku setuju kok. Dia emang wangi, emang bau tanah tuh enak banget gak sih? Apalagi bau tanah yang basah. Ya kan, bau tanah basah itu enak banget. Bau tanah yang basah tuh sama kayak bau hujan, tau gak? Bau yang air hujan kayak jatuh ke tanah gitu. Iya, aku setuju banget. Beda nggak teksturnya menurut kamu? Oke, wait. Yang jelas wanginya enak banget, aku suka. One of tanah yang wanginya, aromanya nggak tahu deh itu dari wangi apa ya. Aromanya tuh segar gitu. Kita itu nyampur kompos Kumara, ya kan? Abis itu kita campur kokopit, ada sekam bakarnya, ada sekam mentahnya di dalam itu kamu, di dalam media tanam itu. Nah, kompos Kumara sendiri kan dari sisa organik kebun, ada tanah liatnya juga, sama ada kita campur sedikit pupuk kandang juga sih di situ. Oke. Tapi ini yang kita biasa nih ya, yuk yang kita dari dulu bikin kayak gini. Cuma kita lagi eksperimen nih sebulan ke depan, kita pengen pakai pupuk. Kita lagi kerja sama sih sama adik aku. Dia kan ngolah sampah organik pakai BSF ya. Kamu pernah dengar nggak sih BSF, Black Soldier Fly, si lalat-lalat larva itu? Oh. Nah, kita lagi mau nambahin kotoran mereka biar nanti lebih
bagus lagi media tanamnya. Lagi eksperimen itu. Jadi pas banget nih kamu kan nanam pakai yang ini sekarang. Nanti sebulan lagi aku kirimin yang satu lagi, kamu kasih tahu aku ya perbedaannya. Oke, pasti. Udah yuk, udah dimasukin belum tanahnya? Udah, tapi sebagian. Oke, ya udah. Kamu biasanya kalau nanam pindah tanam diapain? Kalau aku biasanya aku pencet-pencet gini loh. Jadi aku pisahin gitu dari wadahnya. Jadi wadahnya nggak hancur, kayak polybagnya tuh nggak digunting, jadi bisa dipakai lagi kan. Kalau kayak cup-cup gini, jadi dia nggak hancur, bisa dipakai lagi. Terus tanamannya pas dibalik juga utuh akarnya. Mbak Kamu Sandra, gitu nggak? tapi ini aku penuhin dulu aja ya. Boleh, boleh. Karena pot kamu agak gede ya. Iya. Tuh. Sekarang nggak ikut kalau kamu berkebun yuk. Biasanya ikut dia di depan sini tuh. Tadi kan dia pindah-pindahin kamera tuh. Dia lagi beraksi. Cuma nggak tahu dia kayaknya tahu aku lagi live. Jatuhnya kerja ya buat dia ya. Ini kayaknya kerja deh ibuku gitu ya. Iya. Sepertinya. Jadi artinya kalau kamu pribadi lebih suka beli benih gitu ya Yu ya? Kamu nanam dari awal ya? Iya, soalnya biar ini juga sih kayak biar kekontrol gitu Mas Sandra. Maksudnya Atau ke kontrol tuh kamu bisa Iya. kontrol tuh maksudnya apa? Maksudnya kayak ibaratnya gini, ada satu tanaman yang dia tuh kayak aku beli dia udah jadi. Nah, dia tuh kayak ibarat orang tuh dia adatnya tuh bisa A, bisa B, bisa C gitu loh. Nah kamu nggak ngerti ini adab dari mana lagi nggak gue ajarin kok kayak gini gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya dari kecil, aku tuh bisa kayak oh dia maunya ini, dia maunya ini gitu loh. Iya iya iya. Beda Iya, mungkin iya. beda mungkin misalnya gini kayak dari kebun kumara kan ada bibit. Nah kalau menurut aku ke bibit masih oke. Jadi dia kan jatuhnya masih apa ya kayak balita lah gitu. Jadi masih bisa. Ya benar. Oh nih maunya ngapain ya? Maunya apa ya sifatnya dia kayak gimana ya gitu. Iya ya kalau misalnya udah beli yang gede banget, kita karakter bawaannya tuh udah terbentuk, udah susah kita perhatiin ya. Benar juga sih. Betul. Kalau dari kecil tuh memang kelihatan ya kayak oh yang ini karena satu benih yang sama aja karakternya bisa beda-beda kan? Setuju banget, setuju banget. Lucu ya bisa gitu ya. Mbak Sandra ini langsung aku pindahin aja ya berarti ya? Yes, langsung aku pindahin aja terus isi aja media tanam. Harusnya sih nggak kurang ya yang kita kirimin ke kamu ya harusnya insya Allah. Ini pas kok banyak banget. Nah ya itu nanti sisanya bisa kamu simpen dan bahkan kalau kamu mau campur dengan media tanam yang lain juga nggak apa-apa. Atau kamu pisahin biar kamu bisa eksperimen juga nggak apa-apa sih. Misalnya kamu pengen eksperimen perbedaannya gitu. Oke. Kamu kalau berkebun gini lebih suka pagi atau sore yuk? Pagi. Oke. Lebih suka pagi ya? Iya, soalnya kalau sore Biar sekalian udah macem-macem deh. Udah hektik nggak sih? Iya. Udah capek pula ya pikirannya. Cuma kadang enak juga sih sore karena pikiran capek kan jadi. Si Skala itu pas kamu mulai berkebun reaksi dia gimana? Dia kaget kayak, "Hah, ngapain nih kita?" Atau dia kayak excited atau dia takut atau jadi tuh awalnya dia tuh nggak suka banget sama cacing sama kayak aku. Oke. Terus tiba-tiba bapaknya tuh ngajakin dia main cacing apa segala macem. Di mana? Di halaman aja, misalkan kita suka ketemu apa namanya ulet hijau gitu-gitu kan. Ditangkepin sama bapaknya. Terus akhirnya dia jadi berani. Terus malah kalau misalnya aku berkebun dia suka, "Mama ayo aku mau cari ulet" gitu. Akhirnya dia jadi seneng-seneng aja sih. Aduh positif banget deh itu. Oke. Itu positif banget ya. Aku juga udah. Nah biasanya yuk kalau aku tuh madetinnya di pok-pok gitu loh potnya pok-pok jadi nggak terlalu diteken. Oke, gimana Mbak Sandra coba lihat dong, aku mau pengen lihat. Kayak di pok. Jadi tanahnya memadat ke dalam,
cuma dia tidak menghilangkan rongga udaranya karena kita pengen tanahnya tetap bernafas ya. Iya. Coba ya. Paling kalau batangnya udah kayak kalau punya aku batangnya agak lebih tebel sih, jadi supaya oleng itu nggak apa-apa kalau ditekan dikit, tapi dikit banget. Oke. Nah, nih yuk, kamu kan nyisain, nah itu bagus banget, kamu kan nyisain tempat tuh di atas, sekitar sejengkal kamu ya tadi ya, jeda antara tanah sama pot. Ini ya? Nah, itu bisa kamu isi mulsa tuh yuk nanti. Kamu isi mulsa, terus kamu siram deh. Mulsa tuh apaan, Mbak Sandra? Mulsa, ada daunan kering. Oh. Sorry. Ada daunan kering kayak, nih, bentar aku ambil dulu ya. Oke. Nih, kayak gini, nanti di pot kamu tuh kamu tutupin tanahnya sama daun-daun kering gini yuk. Oh. Jadi dia nggak cepet, dia tanahnya lebih terlindungi dan dia nggak cepet kering. Apalagi kamu kan balkon ya. Dan kalau gitu nanam ya? di pot tuh ngaruh banget kalau nanam di pot pakai mulsa. Oh gitu. Daun-daun kering aja kalau kamu apa aja yang ada di rumah sih atau depan rumah kamu misalnya di apa kayak gitu yang kamu lihat itu bisa dipakai selama dia warnanya coklat ya yuk. Nah, tapi pas pada saat kita mau siram, berarti siram aja barang-barang itu gitu. Iya, justru mulsa dulu ditaruh baru siram kalau aku ya biar mulsanya nggak lari-lari. Jadi dia kan kena air dia lebih diem di tempat gitulah. Nah, biasanya Gitu, aku ada dia sih daun-daun kering gitu, terus pas aku siram, dia habis itu ikutan jadi lapuk, itu biarin aja berarti. Biarin aja, nggak masalah. Jadi ini kayak di hutan sih kita nirunya. Kalau hutan kan tanahnya nggak pernah telanjang ya, terus tanamannya subur kan. Jadi nanti lama-lama dia akan terurai sih, lama-lama dia akan hilang memang, lama-lama dia akan lapuk, terus gabung dalam tanah, tapi dia jadi pupuk buat tanahnya juga. Oh, oke deh kalau gitu. Oke deh, jadi jangan lupa ini kamu kasih mulsa sama kamu siram ya, yuk nanti setelah IG live kelar. Oke. Udah deh, so easy peasy. Nah nanti gini ya yuk dia tumbuhnya, aku mau liatin dulu ah. Sebentar, aku akan flip kamera. Nah itu Skala. Tuh yuk. Hai Skala. Tuh yuk Rosella kayak gitu yuk kalau dalam pot ya. Ini pot aku. Aku lihat merah-merahnya. Itu Rosellanya tuh buah. Iya itu dia. Ini buahnya. Jadi nanti dia akan ngeluarin bunga. Bunganya tuh kayak warna pink. Nanti yang kamu panen tuh ini buahnya. Terus nanti kelopak ini ya yang kamu teh ya. Di dalamnya tuh ada bakal benihnya yuk bentuk bulat gitu. Nggak kelihatan sih. Kelihatan nggak ya? Itu bakal benihnya. Itu jangan kamu teh. Itu pahit banget. Jadi yang kamu teh kelopak-kelopaknya aja. Oke. Coba lihat dari jauh, Mbak Sandra. Dia di atas meja lagi. Sebentar ya. Itu potnya kan? Tuh dia tinggi banget yuk. Tinggi loh dia yuk. Dia bisa tinggi banget. Tapi dia nggak perlu penyangga gitu-gitu ya berarti ya? Oh, kalau mau pakai penyangga lebih bagus sih. Kayak ini nih agak, nih kamu lihat ya, aduh nggak kelihatan nih. Agak letoy itu toing. Kalau biasanya aku naruh dia di bawah kan. Jadi dia, tuh dia jatuh nih. Biasanya dia senderan di tembok aku. Tapi tadi aku pindahin biar gampang buat IG live sih. Jadi aku taruh di sini aja. Oke. Ya. Iya. Gitu deh. Terus tinggal kamu teh. Nanti kamu satu buahnya kamu biarin kering di pohon aja. Jadi kamu dapat benih dari dalam situ. Jadi kamu nggak perlu beli Rosella ever again. Kamu bisa mandiri benih langsung dari tanaman kamu. Jadi maksudnya sisain satu bunga sampai kering. Atau satu buah yang bulat itu yang kamu panen. Itu kamu sisain sampai kering, nanti kelihatan kok kering warna jadi kayak hitam. Terus benihnya di dalam tuh yang tadi hijau jadi coklat, nanti benihnya warna coklat di dalam. Duh, tidak sabar. Oke. Jadi kamu jadi mandiri benih, kamu nggak perlu beli Rosella gitu, sama sekali nggak perlu. Jadi kamu bener-bener nanam satu, terus kamu bisa nanam seumur hidup karena dia akan ngeluarin benih terus buat kamu. Oke, Mbak Sandra, kalau yang ini yang tadi kamu kirim itu semainya tanggal berapa? Itu pasti nggak ditancap ya? Nggak ada tancapannya ya? Nggak ada. Masa tanggalnya nggak ada? Nah, nanti aku tanya. Oke, nanti aku tanya sama Moon ya. Nanti aku pastikan dia. Kalau nggak salah itu baru. Harusnya itu 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Oke. Nah, aku tanyain tanggal persisnya. Jadi kamu bisa lihat perkembangannya. Nah, dia suka full sun. Sama dia suka air ya, yuk. Dia suka air yang banyak dan suka matahari terik. Jadi kamu kasih pojok yang paling panas aja. Tapi karena dia baru ditanam hari ini, kamu 3 hari dia di naungan aja dulu yuk. Mungkin di dalam paranet. Nanti kalau udah 3 hari kamu bisa dia di luar paranet kamu. Oke, sip. Jadi kuat banget deh. Kuat banget, cocok banget buat balkon. Oke. Yeay. Oke. Mantap. Ada yang mau kamu tanya lagi nggak soal Rosella? Sebelum aku yang bertanya ke kamu dan mewawancarai kamu dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, seiring pertumbuhannya dia ya. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya kita minta tolong kamu untuk kasih tur sedikit sih, yuk, boleh nggak? Oke, boleh banget. Area kebunmu kayak apa? Sebelum terlalu Boleh panas aku kan? copot dulu ya berarti ya. Yes, boleh. Oke. Duh, happy banget nih ditemenin pagi ini. Oke, jadi Wow, bagus banget. ini paling pertama ya, ini area pertama. Ini penyemaian, seedlings, dan lain-lain. Rumah pembibitanmu. Iya, ini ada parsley baru, itu propagasi basil. Sama ini aku dikirimin juga sama teman-teman dari Bandung. Ini microgreens. Ya. Ini bentar lagi udah siap di jus. Ini Itu ada wheatgrass ya? Iya, wheatgrass, betul. Ya. Ini ada lettuce, ada pok choy. Wow. Terus sama, ini aku juga senang banget nih Mbak Sandra. Bunganya dia keluar. Bisa ditumis juga. Iya benar. Terus sama ada kailan. Ini aku baru nanam timun juga. Ya. Gara-gara aku coba tanam timun yang biasa. Karena timun kesayangan aku tuh lagi berpenyakit. Nanti kita ke situ ya. Oke. Jadi ini ada kemangi juga. Ada ketumbar, kemangi, parsley. Ini ada kangkung, parsley lagi, kailan, kencur. Ini juga nih dari sisa-sisa dapur. Bener, kencur gampang banget. Iya. Pandan, daun jeruk, serai, ini basil juga. Sehat banget. Kesayanganku nih. Ini baru pindah tanam. Ada pok choy. Sering kamu panen basilnya, yuk? Sering banget. Ini baru kupotong tuh beberapa hari lalu. Baguslah. Terus ini aku mau ngasih tahu nih. Jadi kemarin tuh banyak banget. Aku nggak tahu ya ini powdery mildew atau apa. Cuma biasanya beberapa hari ke depan dia nanti lama-lama full. Aku potong deh daunnya. Ada semut nggak? Semut nggak ada sih. Semut. Biasanya kalau powdery mildew itu ya dia warna jadi kuning nggak daunnya? Warna jadi kuning ya daunnya? Iya. Putih-putih gini. Nanti dia lama-lama full. Nah, ini hampir full nih. Ini hampir full tuh. Lihat deh. Oh iya. Gitu. Ya. Tapi dia bukan titik-titik bulat kecil, bukan ya? Lumayan titik-titik sih Mbak Sandra. Tapi habis itu nanti dia full. Iya. Oke. Nanti itu namanya kayaknya scale deh, yuk. Karena scale itu sebenarnya binatang yang menghisap nutrisi dari daun. Iya tuh, makanya. Tapi bentuknya kayak semut ya? Kecil-kecil, bulat-bulat, kecil banget. Biasanya ada semutnya yang makanin dia. Tapi mungkin karena kamu di balkon, semut juga susah kali ke atas. Itu iya, apa? Betul. Ini juga, ini basil. Aku tuh kemarin bereksperimen nyoba beli bibit import gitu. Ya. Bagaimana hasil eksperimenmu? Ini lama banget sih numbuhin ini nih. 3 ini. Lama banget. Dan nggak semuanya jadi bibitnya. Iya ya, aku pengalamanku juga gitu kan, teman-teman aku suka kasih aku nih oleh-oleh benih kan dari Jepang, dari Amerika. Pas ditanam di sini tuh nggak oke. Iya, kenapa bisa gitu ya? Karena benihnya kayak benihnya tuh terbiasa dengan iklim 4 musim kan, sedangkan kita iklimnya kan tropis 2 musim. Jadi kaget kali dia juga di sini kok lembab banget gitu kali ya. Bisa jadi ya. Ya jadi. Aku seneng banget deh, yuk kamu tuh punya ini di kebun kamu tuh beraneka ragam, itu bagus banget buat ekosistem kamu loh. Nanti tanaman kamu jadi kuat tuh. Itu udah bagus banget nih kamu tanam, kayak kamu punya kemangi, kamu punya basil, itu kan wangi. Biasanya tuh kalau nanti ada serangga-serangga yang mau comot-comotin kailan kamu dan lainnya, mereka tuh terganggu dengan bau itu, terus mereka kabur gitu. Jadi itu bagus banget, itu ekosistemnya udah bagus kayaknya. Kamu binatang paling banyak di kebun kamu apa? Pokoknya kupu-kupu itu ada, tapi dia hanya numpang lewat aja. Terus daun jeruk aku itu cukup, pokoknya nih selama aku iya nggak apa-apa. Oke, sebentar ya nak. Si daun jeruk itu selama aku menanam ya udah 3 kalilah ada ulet kecil-kecil banget. Ya. Itu.
Terus abis itu lebah juga kadang suka datang rutin. Datang. Mungkin timun kali ya, udah ada daun-daunnya tuh dia kayak, bisa jadi nggak sih Mas Andra? Terus abis itu ya semut biasa. Udah sih paling itu, semut, lebah. Sama ada serangga kecil, dia tuh kayak lalat tapi bukan. Nah, cuman aku belum tahu deh itu apa. Aku usir, Oke, nanti dia datang lagi. Aku usir, dia datang lagi. Nggak takut dia di gitu. mana? Dia ke tanaman apa? Dia waktu itu sih ke Kailan, cuma Oke. aku nggak tahu lagi deh dia kemana. Cuma yang jelas dia kayak lalat tapi warnanya bagus gitu, yang hijau apa metalik gitu-gitu. Oh, itu oh ya aku tahu. Iya itu lebah deh kayaknya yuk. Itu juga ada di Tapi kebun kecil kita. banget, kecil banget. Kecil banget, iya. Kecil banget kan? Kecil Jenis banget. lebah gitu kali. Iya, iya. Iya, itu jenis lebah itu. Kalau di kebun kita biasa datengin bunga. Kamu ada bunga nggak sih? Yuk di kebun kamu belum ya? Di sini nggak ada bunga sih, tapi kemangi aku kadang suka aku biarin sampai Berbunga. berbunga. Bolting namanya, ya berbunga gitu. Terus sama ya timun, paling itu si bunga-bunga kuningnya kan juga udah mulai keluar. Paling itu sih. Nggak apa-apa sih yuk kalau misalkan kamu didatengin serangga itu justru indikasi kalau kebun kamu tuh sehat. Kalau mereka datang dan mereka mau mencomot apa yang kamu tanam, artinya apa yang kamu tanam kan kualitasnya baik sampai mereka pun mau gitu kan. Iya, Dan dalam jumlah sedikit tuh nggak masalah sih, kayak kehilangan 1-2 daun jeruk nggak apa-apa. Paling nanti kalau ada membludak satu jenis kayak tiba-tiba membludak fruit fly atau membludak ulet, nah itu baru jadi masalah. Tapi kalau 1-2 sih malah itu berita bagus. Jadi kebun kamu tuh sehat. Yeay. Gitu. Oke. Paling bunga aja yuk, nanti aku kirimin deh bunga deh ke kamu. Ya Mau kamu dong, adain mau bunga aja sebagai pengalih. Jadi kalau ada belalang dan lainnya mereka nggak kailan kamu, mereka ke bunganya. Bunga Jadi apa aja sesajen yang buat di mereka. rumah? Kita ada zinnia, ada bunga kenop, ada matahari. Kalau matahari sih wajib ya karena kita banyak banget belalang kan. Oke. Jadi itu pengalih belalang kita. Kamu kayaknya nggak ada belalang ya? Belum ada pendatang si belalang ya, grasshopper belum ya? Belum. Mungkin seneng kali itu sekarang lihat grasshopper. Kan mereka gede-gede terus suka ganti kulit gitu. Jadi kulitnya suka ngegantung di daunnya gitu. Senang banget pasti dia. Pasti. Mungkin aku kasih deh. Aku kasih kamu bunga Mau. matahari. Aku mau dikirimin. Terus yuk, nah Apa? sekarang aku mau cerita. Aku mau tanya-tanya kamu soal kan kamu artinya adalah orang yang bisa dikatakan baru mulai berkebun. Dan kamu melakukannya bisa dibilang otodidak ya, kamu effort gitu, mengeluarkan, kamu berusaha untuk belajar online dari YouTube, dari kamu bilang, ya kan, dari WikiHow dan lain sebagainya. Nah, kan banyak banget nih yang nonton tuh biasanya pemula-pemula gitu. Saran kamu buat mereka tuh untuk mempermudah proses mereka tuh apa ya, Yuk? Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya agak sulit ya, karena aku juga pemula gitu. Justru karena kamu pemula, tapi kan kamu pemula yang berhasil nih, Yuk. Okay. Nah, cara apa yang buat kamu tuh, cara ini berhasil nih buat gue, coba aja cara ini gitu. Oke. Kalau menurut pengalaman aku sih yang jelas, setiap kita nggak tahu, setiap aku pun nggak tahu, aku pasti selalu langsung Google aja sih, sesimpel itu. Misalnya, aku dikirimin benih daun bawang misalnya. Ya aku cuma tinggal ketik ini cara menanam daun bawang. Kadang kan sekarang internet tuh udah juara banget ya. Informasi apapun langsung ada. Tapi memang nggak segampang itu. Setelah kita implementasi, kadang loh kok beda ya? Kok ini ya? Kok ini ya? Iya. Ini yang mengajarkan aku sebenarnya kegagalan aku sendiri sih. Jadi ada beberapa yang kayak kemarin, yang tadi aku bilang. Aku nanam kailan itu etiolasi. Jadi dia kekurangan matahari, dia tumbuh batangnya doang panjang. Tapi nutrisinya nggak ada. Nah, akhirnya kan next-nya ya aku lakukan yang sebagaimana mestinya gitu. Jadi kayak kalaupun salah, nggak apa-apa ulang lagi. Tapi memang ada beberapa yang tanaman aku akui sih, memang sulit juga gitu. Ya kalau misalnya memang merasa sulit atau nggak pernah bisa sama tanaman tertentu, mungkin bisa ganti sama tanaman lain. Sesimpel itu sih. Contoh yang buat kamu gampang tuh apa deh? Nah itu. What's the easy go-to plant buat beginners? Oke, kalau aku yang buat beginner banget itu kangkung. Itu kangkung. Terus yang kedua, aku sejauh ini sih nggak pernah ada masalah sama kemangi. Mau dari bibit, tanaman jadi, sama pindah tanam apa segala macam, itu kemangi aman banget. Jadi mungkin bisa juga dicoba sih kemangi. Terus abis itu sama mungkin bumbu-bumbu dapur yang emang udah bertunas. Itu udah bukan gampang lagi ya, karena itu tinggal tancap doang.
Jadi Kayak rimpang-rimpang gitu kan maksud kamu? iya, Kamu tapi suka tipe yang suka ngeteh pon-pon nggak sih? Aku lupa deh, aku udah nanya deh, tapi kurang suka kamu ya? teh pon-pon. Pahit, teh Aku suka pon-pon kayak kok teh pahit. jahe, teh Suka, temulawak. Oh, kamu suka pahit ya? suka. Aku Ya, aku ya. perjamuan sejati. Jadi kamu udah panen? Tapi kalau udah belum ya, karena 8 bulan kan baru bisa panen. Iya, belum. Jadi Belum. setiap hari tapi minum jamu. Aku ya nggak tiap hari sih, cuma kalau misalnya persediaan ada, aku biasanya minum. Iya, 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 iya. Iya, siapa lagi kayak misalnya sekarang lagi pandemi kayak gini, kan kalau misalnya kita bisa apa membiasakan minum rempah, itu Iya, preventif banget kan, kita kayak menguatkan imun ya. Tapi si Skala suka nggak kalau nggak, rempah? nggak dia dia soalnya penciumannya tuh tajam banget. Oh, oke. Sama dia visual, jadi kayak kalau dia melihat warnanya udah coklat, orange, terus sama ditambah Oh, oke. wanginya dia sangat-sangat Dia masih apa? belum ya? Ya belum, Dia masih. Kalau di Efsin udah dicoba belum? Kayak ais belum, kunyit, madu gitu. nggak ngaruh, nggak Oh, belum ngaruh, ya? Oh, nggak ngaruh. nggak ngaruh. Dia tahu, soalnya aku suka gini, ini enak banget loh, Iya, nggak iya, iya, ngaruh. iya. Dia tahu. Dia kayak apa sih, nggak mau gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau kalau misalnya manfaat nih yuk, kamu kan bisa dikatakan apa? 3 bulan ada ya? Pandemi kan 2 bulan ya kemarin kita disuruh rumah. Sekarang udah sebulan lagi. 3 bulan kamu kan berkebun cukup rutin dong bisa dikatakan ya. Setiap pagi pasti kamu keluar. Itu manfaat terbesar yang kamu rasakan apa sih yuk dibanding kamu sebelumnya nggak berkebun? Oke, ini salah satu hal yang surprise banget ya. Bahkan teman-teman aku, sahabat-sahabat aku juga tahu banget. Aku tuh tadinya nggak morning person. Sama Hmm, sekali. Aku tuh bisa bangun eh, lewat dari jam 9, bahkan oke. jam 10. Apalagi Hmm, beberapa tahun terakhir kan aku rutin traveling juga. Jadi kayak aku ya ya. berat dengan jet lag apa segala macam. Tapi pas Hmm, pada saat 3 bulan ini aku menyiram tanaman pagi sore, jam tidur hmm. aku, jam alami tubuh aku tuh jadi balik lagi seperti sedia kala. Sekarang aku bisa bangun Oke. 7:30 pagi, jam 6, Uh, paling siang tuh jam 7:30. Itu juga udah jarang banget. Dan tidur juga cepet, jadi aku ngerasa kayak, oh ya bener-bener apa ya, sehat lah istilahnya gitu. Itu yang paling berasa sih sebenarnya. Kalau fisik ya. terus itu ngaruh nggak ke Dito sama ke Skala? Mereka sih yang jelas jadi ikut aku sih, bangun jam jam tidurnya jadi ngikut, walaupun kalau Dito dia kan karena memang olahraga, jadi kayak apa ya, aku ke tanaman, dia ke olahraganya gitu, jadi sebenarnya Iya ya. akhirnya jadi sesuatu yang apa ya, rutinitas yang bagus lah istilahnya gitu, yang baik buat kita bertiga gitu. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Kerasa banget ya. Terus kalau kamu kan sempat cerita di telepon soal mungkin ini pribadi ya, lebih ke ketika kamu berkebun, sebenarnya proses mungkin psikologis nggak tahu deh, proses batin yang kamu rasain tuh apa sih yuk? Yang bikin Oke, kamu betah gitu berkebun? sebenarnya aku juga apa ya, aku juga sebenarnya bingung sih, kok aku suka banget ya nanam ini gitu, karena ya ada beberapa hal yang aku lakuin abis itu kayak kayaknya enggak deh gitu. Nah, si menanam ini nih, aku kayak ada beberapa yang gagal kok gitu, mungkin teman-teman lihatnya yang berhasil aja nih di story gitu, sebenarnya ada Iya. banyak yang gagal juga, ada yang berpenyakit, ada yang gagal, ada yang macem-macem lah gitu, tapi nggak tahu kenapa aku mau melakukannya terus gitu. Terus kalau misalnya untuk kayak ke batin atau ke psikologis, aku ngerasa gini, kan eh, di dunia ini tuh banyak banget ya kayak hal negatif, ya pemberitaan, apa segala macam yang kita baca gitu. Si menanam ini nih membuat aku akhirnya sibuk sendiri, dan ya udah, jadi aku Hmm. fokus sama tanaman dan diriku gitu. Jadi bisa dibilang me time kali ya. Walaupun maksudnya ya skala, kadang Dito juga ikutan ya nggak masalah juga, tapi akhirnya aku bisa fokus, bisa bisa apa ya, nggak mikirin sesuatu ya itu loh, sesuatu yang memang misalnya ya kita main HP mulu atau misalnya nonton mulu gitu. Itu sih. Terus yang kedua, nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalnya lagi nyiram, lagi pindah tanam, lagi nyiapin tanah apa segala macem, aku tuh kayak
kayak zen gitu loh, kayak fokus banget, kayak meditasi persis. Karena bener-bener ya udah, mau apapun yang terjadi, aku bener-bener fokus sama hal itu gitu. Jadi ya nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak lebih mungkin balance. Dan secara nggak langsung ya itu, aku ngerasa bahwa jam tubuh alami aku bekerja dengan semestinya. Ya tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, makannya kayak gimana, ditambah sama misalnya olahraga, ditambah sama apa. Jadi kayak balance aja sih kalau menurut aku. Aku sangat-sangat bener-bener. manfaat. Iya bener sih kalau dari segi matahari pagi emang gak ada duanya ya. Even kalau kita kena matahari sore itu beda banget sama matahari pagi kan. Terus emang aku juga ngerasain sama sih yuk kayak nggak bisa kayak nggak ada duanya, kayak bener-bener kerasa banget kalau kita lagi berkebun tuh bisa semeditatif itu ya, sampai bukan berarti kita nggak mikirin yang lain, tapi nggak tahu kenapa semua jadi bawahnya lebih adem aja. Ya, setuju. Dulu kamu mendapatkan itu dari apa sebelum berkebun? Misalnya selain ibadah deh, selain kamu ibadah, kamu dapat ada kegiatan lain nggak dalam keseharian kamu bisa memberikan itu? Kayaknya nggak pernah sih, kayaknya nggak ada. Karena jujur ya, aku tuh sebenarnya menanam atau punya kebun itu salah satu mimpi aku pas pada saat aku nanti, jadi gini, aku pengen deh nanti kalau udah tua atau udah berumur tuh main sama tanaman aku. Ternyata pas aku lakuin, enggak, ini aku mau lakuin ini sekarang gitu. Karena aku tuh sangat-sangat terinspirasi sama nenek aku. Jadi nenek aku itu dulu rumahnya full tanaman. Dan dia tuh bener-bener yang nyiapin air beras, air teh, air ini, itu tuh bener-bener niat gitu. Dan dari situ aku ngeliat kayak, makanya yang tadi aku bilang, aku pengen deh udah tua tuh kayak nenek aku nanti ngurus tanaman. Tapi ternyata enggak, aku mau ngelakuin ini sekarang. Baru sekarang sampai nanti tua, istilahnya gitu. Gitu loh. Nggak usah nunggu tua gitu kan, nggak usah nunggu rambut putih baru kita berkebun gitu kan. Iya. Betul. Oke, seneng deh. Karena kadang aku kalau di kebun kemarin juga kita kan sering ngomongin ini, tapi kita juga suka ngerasa kayak ini kita lebay nggak ya, kayak kita sosok ini tuh enak banget meditatif, batin kan orang juga males ya dengerin kayak gitu ya, tapi pas kamu cerita kayak gitu kan artinya emang yang ngerasain itu nggak cuma kita doang gitu. Emang berkebun itu bisa membawa, kalau misalnya orang lari kan ada istilah runners high tuh, dia lari-lari sampai dia tuh kayak high gitu loh, sampai dia bener enak banget padahal dia capek banget. Nah berkebun tuh juga ada kan sebenarnya gardening high gitu. Bener banget. Ya kan? Bener banget. Oke. Sekarang aku masuk ke, karena aku nggak enak sama teman-teman yang udah banyak banget tulis pertanyaan. Kita masuk ke Q&A ya yuk, yang mau nanya kamu banyak banget. Oke. Boleh banget. Oke. Kak Ayu Dia ini dari @Krey. Oke. Kak Ayu Dia itu ngaturnya gimana berkebun di balkon supaya nggak kotor dan nggak ribet? Itu pertanyaan yang bagus. Oke. Kalau nggak kotor, itu nggak mungkin. Jadi pasti kotor. Cuma, mungkin kalau aku boleh kasih tips, ini lantai yang aku pakai di balkon, itu bener-bener lantai yang, aduh aku lupa lagi jenisnya ya, tapi dia sebenarnya kayak batu. Jadi, ibaratnya gini, aku kalau misalnya lagi pindah tanam, semua tanah tuh ada di sini pasti gitu. Tapi begitu aku siram, langsung ya memang airnya nyerap, tapi tanahnya juga langsung turun lagi. Jadi apa ya? Mungkin cari atau misalnya mungkin ada yang mau rombak balkon. Balkonnya ya memang bener-bener yang batu alam. Cuma aku sorry banget nih aku lupa jenis batunya. Cuma memang ini tegelnya bener-bener batu alam gitu. Tapi kamu ada pembuangan sendiri kan dari balkon kamu ke bawah pasti kan? Jadi airnya ke sana, cuma tanah-tanahnya langsung ke bawah. Jadi kamu nggak rempong gitu ya? Jadi ini aku kasih lihat sedikit ya. Ini ya boleh. Ini yang si batu alam. Mungkin ini bisa di capture teman-teman. Kalau misalnya mau kasih lihat ke ini penjual paham. tegel. Nah, tegel habis itu alam, di area batu alam yang di area semuanya di pinggir itu ada rumput, tapi ini rumput sintetis memang. Tuh, itu rumput sintetis semua. Dan pembuangan itu setiap di ujung. Jadi ujung situ, ujung sebelah kanan, udah. Itu. Seperti itu. Sip. Jadi udah pasti kotor, kalau namanya juga berkebun ya, kotor in a good way. Jadi disiapkan aja fasilitasnya untuk mendukung. Ya. Lalu sekarang ini ada kayaknya mungkin dia sesama ibu juga dari Desi. Gimana caranya ngajarin ke anak
supaya dia mau terlibat berkebun dan mau care sama tanaman yang kita tanam? Oke. Kalau yang pertama, ini cara aku pribadi, aku sebenarnya nggak pernah berusaha mengajak skala atau apa ya, bener-bener ya, skala ini yuk menanam yuk, atau A yuk, B yuk, itu sama sekali enggak. Jadi aku hanya melakukan aja kegiatan aku sehari-hari. Kalau dia mau ikut, ya udah pelan-pelan kita kasih tahu. Karena jujur ada beberapa tanaman yang setiap dia pegang aku tuh kayak skala gitu. Jadi dia tahu lama-lama, jadi kayak dia kalau megang tuh yang Iya. aku intinya sih nggak usah ngajak sih, karena yang namanya anak kecil pasti dia akan penasaran. Jadi maksud aku, lakukan aja dulu menanam sendiri pribadi. Kalau misalnya nanti anak ikut, ya embrace aja. Jadi oh dia udah mau ikut, ya udah yuk gitu aja sih. Jadi lebih ke mencontohkan ya, you show not tell kan. Jadi kita mencontohkan, nanti dia mungkin tertarik sendiri. Ibu gua ngapain sih setiap hari gitu nongkrong di depan? Pasti gitu sih, kan? pasti tertarik. Oke. Tips dan motivasi dari Yesni. Tips dan motivasi supaya semangat berkebun tuh nggak cuma di awal. Kayak Ayu kan nanti sudah 3 bulan, nanti terbukti bahwa you found a way untuk gimana semangat itu terus ada lah. Jadi masuk ke keseharian kamu kan, jadi pola hidup kamu. Nah, kayaknya orang ini mungkin yang nanya gimana ya biar kita tuh selalu mau gitu semangat berkebun, kalau lagi males tuh bisa semangat lagi gitu. Oke. Nah, masalahnya kalau misalnya gini, aku tuh sama olahraga, aku suka olahraga, tapi memang ada kalanya males. Ya udah, aku biarin aja males gitu. Karena kita misalnya capek. Masalahnya itu nggak bisa diterapkan ke tanaman, karena kalau kalian, jadi gini, Dito tuh pernah bilang gini, ngapain sih kamu bangun tidur terus, ayolah santai, bangun pagi terus gitu, dia bilang. Udah santai aja, ini kan Minggu. Terus aku bilang, kalau aku santai, tanaman aku mati, istilahnya gitu. Jadi kan itu sesuatu yang nggak bisa kita malesin atau kita tunda. Jadi memang mau nggak mau, akhirnya nanti jadi rutinitas sih. Karena ya itu, ketika misalnya kamu ada males nyiram, ya pasti nanti dia akan butuh air dan layu dan bisa mati. Sesimpel itu sih. Benar. Tapi memang apa yang membuat aku tahu sih sebenarnya memang nggak gampang gitu, apalagi kalau misalnya baru pertama kali nyoba, terus tanamannya nggak tumbuh-tumbuh atau bahkan emang langsung rusak atau apa gitu. Aku ngerti banget perasaannya, tapi balik lagi, ini tuh proses gitu loh, dan aku ngerasa bercocok tanam tuh percis kayak pelajaran hidup. Ini kalau dijabarin panjang banget ya, bisa 2 jam. Misalnya yang tadi Mbak Sandra bilang, ada ulet, udah kita kasih aja beberapa daun. Intinya kita ngajarin kan untuk sharing, bahkan sama hama gitu. Hama pun kita harus sharing, bener gak? Terus udah gitu dia juga ngajarin proses, nggak ada yang instan. Kita numbuhin satu, mau sebenih yang tercepat pun tetap nanti dia ada momen lama numbuhnya, baru dia ntar mekar lagi. Jadi kayak intinya sih kalau emang mau terus-terus semangat, ya anggap aja ini sebuah proses kehidupan, sebuah rutinitas yang bikin kamu sehat, dan bahkan bisa kamu makan nantinya kalau udah jadi gitu. Jadi kalau misalnya memang ngerasa belum punya semangat atau belum punya konsistensi untuk nanam terus, ya jangan dulu kali ya, daripada nanti mati, nanti kamu juga bete lagi gitu. Atau ya mungkin bisa mulai di Mbak Sandra tuh ada tuh video-videonya, misalnya ada kategori yang tanaman-tanaman muda, nah itu bisa dilihat tuh di situ. Biar tetap semangat terus. Gitu. Oke, itu bagus banget. Itu bagus banget ya teman-teman yang tadi dengar, I couldn't have said it better. Kalau menurut aku emang berkebun itu persis banget lah kata Ayu, itu udah bagus banget. Sampai kayak itu proses kehidupan, ya kan? Emang itu ngajarin kita banyak hal, itu harusnya menjadi bukan yang kayak kita makan kan nggak perlu diingetin ya nggak sih? Kita kayak nolong orang atau mandi kan nggak perlu diingetin, pasti kita lakuin. Nah, berkebun sebenarnya bisa masuk kategori yang selalu kita lakukan karena itu adalah proses berkehidupan tadi, banyak yang dapat dari situ. Aduh Yu, bagus banget, such a perfect ending. Ini karena aku kan I'm conscious of time, udah jam 10, aku janjinya kan jam 10. Nah, boleh nggak Yu, kamu tutup
dengan last words, nggak apapun lah, tips and tricks kayak buat yang nonton, atau kamu punya kata-kata mutiara lainnya. Waduh, apa ya? Pokoknya buat yang baru mau mulai, selalu ingat aja sih bahwa gagal itu pasti ada. Nggak tumbuh itu juga sering terjadi. Betul. Cuma Walaupun ya, nggak ada di story kita ya, walaupun nggak ada di storynya Ayu Diaj ataupun Kebun Kumara, itu ada ya sih, guys ada sih kegagalan. di story aku kemarin bunga matahari Sekali-sekali ada ya. nih. Jadi sebenarnya intinya balik lagi, menanam itu sama kayak punya anak, sama kayak punya pet, sama kayak punya teman hidup. Nggak bisa semuanya sama. Punya aku sama punya Mbak Sandra bisa jadi benihnya sama, tapi numbuhnya bisa berbeda harinya. Karena ya itu semuanya punya momennya tersendiri. Momen untuk apa namanya? Oke, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Hati. Sebentar ya. Habis ini ya, sebentar lagi ya. Jadi semua punya momennya sendiri-sendiri. Terus abis itu pokoknya jangan pernah apa ya? Jangan pernah kayak aduh kok susah ya, kok nggak numbuh ya, kok apa, pokoknya udah tenang aja, nafas sambil ngelakuin hal lain juga. Pasti kan kamu juga mungkin ada kerjaan, ada apa, jadiin rutinitas yang emang mengisi waktu luang lah gitu. Terus sama satu lagi, jangan pernah ngerasa ah aku nggak bakat menanam, aku nggak green thumb, aku nggak dingin tangannya. Karena ini juga yang aku pelajarin dari Ron Finley, ini tuh tergantung sama microclimates kamu. Jadi intinya kayak atap, kamu nutupin cahaya segimana, terus udara, terus sama di mana kamu letakin pot itu juga ngaruh banget. Jadi bukan berarti tangan kamu yang panas atau kamu nggak bisa menanam, tapi intinya kayak kamu cek aja dulu rumah kamu seperti apa posisinya, terus sama tinggal cari tahu deh di internet, dimanapun, di Kebun Kumara pastinya banyak tips, semuanya insya Allah beres. Oke. Thank you ya Yu, itu aduh Sama-sama. perfect banget. Terima kasih, pembahasannya cukup mendalam, aku suka banget. Buat teman-teman yang nonton, itu didengarkan pengalaman langsung dari Ayu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman untuk berkebun di rumah. Oke, thank you ya Yu. You have a good Sama-sama, weekend ya. Salam buat Dito sama Skala ya. Siap. Dah. Dadah, salam semuanya juga. Thank you semua yang nonton.